Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis kanvas dari produk yang saya ambil, yaitu sambal kemasan Uhuy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradita Astri Widayanti dengan NIM 20005052029. Tugas ini saya susun untuk memenuhi mata kuliah praktik kewirausahaan dan bisnis. Oke, selanjutnya kita mulai ke pembahasan tentang apa sih itu bisnis kanvas. Jadi, bisnis model kanvas ini bisa juga disebut BMC, adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Langsung saja kita bahas mengenai 9 elemen yang disusun oleh Alexander ini. Nah, jadi elemen yang pertama yaitu adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen ini harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Misalnya suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda pula. Elemen yang kedua yaitu value propositions atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada business model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa aja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Elemen yang ketiga yaitu adalah channels atau saluran. Channel yang dimaksud adalah media atau sarana apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Elemen yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital, yang paling utama di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen yang kelima yaitu key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value propositions mereka. Mulai dari bahan baku, stok barang, penataan sumber daya manusia, dan proses operasional menjadi perhatian yang penting dalam membuat bisnis model kanvas. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau business model kanvas, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Elemen yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Elemen yang ke-8 yaitu key partnership. Elemen digunakan untuk pengorganisasian aliran produk atau layanan lainnya. Posisi key partnership ini memiliki manfaat untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Elemen yang ke-9 atau elemen yang terakhir ada cost structure. Elemen yang harus diperhatikan selanjutnya ini menjadi hal penting untuk mengurangi risiko kerugian. Caranya adalah mengelola biaya secara efisien agar pengeluaran bisnis menjadi lebih hemat. Elemen ini juga mempengaruhi proposisi nilai yang tepat dalam sebuah bisnis. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bisnis model kanvas dari produk saya, yaitu sambal kemasan anak kos Uhuy. Jadi, gimana sih penerapan dari ke-9 elemen bisnis model kanvas jika diterapkan pada produk saya? Oke, yang pertama ada key partner, itu ada pedagang sayur, toko kelontong, dan tempat print. Yang kedua ada key activities, yaitu ada produksi sambal kemasan, marketing, dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada customer segment. Saya memilih segmentasinya adalah anak kos, orang-orang pecinta pedas, dan penyuka sambal. Elemen yang keempat yaitu ada channels. Saya memilih media sosial dan e-commerce. Lalu elemen kelima ada value proposition.
Yang pertama, menyediakan sambal kemasan untuk anak kos yang rindu cita rasa sambal. Dibuat dari cabai segar pilihan, tidak menggunakan pengawet, bisa cash on delivery, melayani online shop atau media sosial dengan fast response, dan tentunya dengan harga yang terjangkau untuk anak kos. Lalu elemen yang keenam yaitu ada customer relationship, bertujuan untuk memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan feedback komunikasi. Lalu ada key research, elemen selanjutnya itu ada peralatan masak, peralatan penyimpanan, bahan makanan, tenaga kerja, kendaraan, ponsel, dan tentunya kuota. Lalu elemen yang ke-8 ada revenue stream, itu ada penjualan sambal kemasan, pengembangan melalui online shop. Lalu elemen yang terakhir ada cost structure, terdiri dari biaya produksi, bahan baku, contohnya cabai segar, bawang-bawangan, minyak goreng, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya pemasaran, lalu ada packaging kemasan, dan lain sebagainya. Terima kasih.